Salam, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini, Kamis tanggal 4 bulan Juni tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Jubah yang Paling Mahal. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Alkitab, jubah sering digunakan sebagai lambang identitas, kehormatan, dan keadaan rohani seseorang di hadapan Allah. Sehingga pelajaran tentang jubah yang paling mahal sesungguhnya berbicara tentang keselamatan dan hubungan manusia dengan Kristus. Dunia modern sering memandang pakaian sebagai simbol status, kekayaan, atau cara menampilkan identitas diri kepada orang lain. Sehingga banyak orang menilai dirinya dan orang lain berdasarkan penampilan lahiriah. Bapak Ibu, tidak sedikit orang berkata bahwa cara mereka berpakaian adalah ungkapan siapa diri mereka. Karena pakaian dianggap mampu menunjukkan nilai, selera, atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Namun, Yesus mengingatkan dalam kitab Matius 6 ayat 19 sampai 21 bahwa segala sesuatu yang bersifat duniawi akan berlalu dan tidak dapat dibawa ke dalam kekekalan, termasuk kekayaan, kemegahan, serta kebanggaan yang dibangun atas dasar materi. Bapak Ibu, di hadapan Allah, identitas sejati manusia tidak ditentukan oleh apa yang dimiliki atau bagaimana ia dipandang oleh dunia, melainkan oleh hubungan pribadinya dengan Kristus. Semua pencapaian duniawi pada akhirnya akan lenyap, tetapi karakter dan hubungan dengan Tuhan akan tetap memiliki nilai kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pelajaran ini mengajak orang percaya untuk memahami bahwa jubah yang paling mahal bukanlah pakaian yang dibuat manusia, melainkan jubah kebenaran Kristus yang diberikan kepada mereka yang percaya kepadanya. Saudara kekasih, perumpamaan dalam kitab Matius 22 ayat 1-14 tentang pesta pernikahan memberikan gambaran yang sangat mendalam mengenai undangan keselamatan dan syarat memasuki kerajaan Allah. Dalam kisah itu, seorang raja mengadakan pesta pernikahan bagi anaknya dan mengundang banyak orang. Tetapi sebagian tamu menolak undangan tersebut dengan berbagai alasan serta bahkan memperlakukan utusan raja dengan kejam. Saudara, penolakan ini menunjukkan bahwa kasih dan undangan Allah seringkali diabaikan karena manusia lebih mementingkan urusan pribadi, kesibukan duniawi, atau kepentingan dirinya sendiri daripada hubungan dengan Tuhan. Setelah banyak tamu pertama menolak, raja mengundang orang-orang lain dari berbagai tempat untuk memenuhi ruang pesta yang menunjukkan bahwa anugerah Allah terbuka luas bagi siapa saja yang bersedia datang kepadanya. Namun saudara, di tengah pesta itu ditemukan seorang tamu yang tidak mengenakan pakaian pesta yang telah disediakan, sehingga ia ditegur dan akhirnya dikeluarkan dari perjamuan tersebut. Kejadian ini memperlihatkan bahwa menerima undangan keselamatan tidak cukup apabila seseorang menolak syarat yang telah disediakan oleh sang raja, yaitu mengenakan pakaian yang sesuai bagi pesta itu. Dengan demikian saudara, perumpamaan ini bukan hanya berbicara tentang datang kepada Tuhan, tetapi juga tentang menerima pembaruan dan kebenaran yang berasal dari Kristus sendiri. Bapak Ibu sekalian, hal yang sangat menarik dalam perumpamaan itu adalah
Yesus menyebut orang yang tidak mengenakan jubah tersebut dengan sebutan teman, yang menunjukkan bahwa ada relasi atau kedekatan tertentu antara dia dan sang raja. Orang itu bukan seseorang yang tidak mengetahui aturan pesta atau tidak pernah mendengar tentang jubah yang disediakan, melainkan seseorang yang tahu, tetapi sengaja memilih untuk tidak mengenakannya. Bapak Ibu, sikap ini menggambarkan orang yang mungkin mengenal ajaran agama, terlibat dalam kegiatan rohani, bahkan merasa dekat dengan Tuhan, tetapi tetap mempertahankan cara hidup dan pembenaran dirinya sendiri ketika ia tidak memberikan jawaban atas pertanyaan raja. Keheningan itu sebenarnya menjadi pengakuan bahwa ia tidak memiliki alasan yang dapat membenarkan penolakannya terhadap jubah yang telah disediakan. Bapak Ibu, dalam kehidupan rohani, banyak orang ingin menerima berkat keselamatan, tetapi tetap ingin datang kepada Allah dengan pakaian, hasil usaha dan kebenarannya sendiri. Padahal karakter Yesus adalah sempurna, murni, dan tanpa noda, sehingga hanya kebenarannya yang layak membawa manusia masuk ke hadirat Allah. Kitab Wahyu 19 ayat 8 dan kitab Efesus 5 ayat 27 menggambarkan pakaian itu sebagai kain lenan putih yang bersih dan tanpa cacat, suatu lambang dari kehidupan yang dibenarkan dan dipulihkan melalui Kristus. Saudara sekalian, Ellen G. White menjelaskan bahwa lenan putih tersebut adalah kebenaran Kristus dan tabiatnya sendiri yang tidak bercacat, yang diberikan melalui iman kepada semua orang yang menerima Dia sebagai juru selamat pribadi mereka. Pernyataan ini menolong kita memahami bahwa jubah keselamatan bukanlah hasil kesalehan manusia, melainkan pemberian anugerah yang berasal dari Kristus. Saudara, banyak orang berpikir bahwa mereka dapat menjadi cukup baik melalui disiplin pribadi, perbuatan baik, atau kepatuhan lahiriah terhadap aturan agama. Tetapi Alkitab menegaskan bahwa manusia berdosa tidak dapat menghasilkan kebenaran yang cukup untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kebenaran manusia selalu terbatas dan tercemar oleh dosa, sedangkan kebenaran Kristus sempurna karena berasal dari hidupnya yang suci dan taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Oleh sebab itu, saudara, keselamatan bukanlah penghargaan atas prestasi rohani manusia, melainkan tindakan Allah yang menutupi ketelanjangan rohani manusia dengan kebenaran anaknya. Ketika seseorang menerima Kristus dengan iman, ia dipandang Allah melalui kebenaran Kristus dan bukan lagi melalui catatan dosa masa lalunya. Dengan demikian, saudara, jubah yang paling mahal bukan dibeli dengan emas atau usaha manusia, tetapi diperoleh melalui pengorbanan Yesus di kayu salib yang nilainya tidak terukur. Bapak Ibu, kisah Adam dan Hawa dalam kitab Kejadian 3 membantu kita memahami makna jubah kebenaran dengan lebih jelas dan mendalam sebelum jatuh ke dalam dosa. Mereka mengenakan jubah terang kemuliaan yang melambangkan kemurnian, kedekatan, dan keharmonisan mereka dengan Allah. Namun Bapak Ibu, setelah berdosa, mereka segera menyadari ketelanjangan mereka dan merasa malu, sehingga mereka berusaha menutupi dirinya dengan daun
arah hasil karya tangan mereka sendiri. Tindakan ini menjadi gambaran usaha manusia sepanjang sejarah yang mencoba menutupi dosa melalui perbuatan baik, pembenaran diri, atau simbol-simbol lahiriah tanpa mengalami perubahan hati yang sejati. Bapak Ibu, Allah kemudian menggantikan pakaian daun ara itu dengan pakaian dari kulit binatang, yang berarti ada pengorbanan yang harus terjadi agar ketelanjangan mereka ditutupi. Gambaran ini menunjuk kepada pengorbanan Kristus yang kelak mati menggantikan manusia agar mereka dapat menerima jubah keselamatan yang sejati. Ellen G. White menegaskan bahwa tidak ada pakaian buatan manusia, tidak ada kemuliaan dunia, dan tidak ada usaha pribadi yang dapat menggantikan pakaian kesucian yang telah hilang akibat dosa. Karena itu Bapak Ibu, hanya jubah yang disediakan Kristus sendiri yang membuat manusia layak berdiri di hadapan Allah dan mengambil bagian dalam perjamuan anak domba. Saudara-saudara, pertanyaan penting bagi setiap orang percaya adalah apa artinya mengenakan jubah kebenaran Yesus setiap hari, dan bagaimana hal itu dilakukan dalam kehidupan nyata. Mengenakan jubah kebenaran Kristus bukan berarti sekadar mengaku percaya kepada Yesus atau menjalankan ritual keagamaan, melainkan hidup setiap hari dalam hubungan yang bergantung sepenuhnya kepadanya. Hal ini berarti datang kepada Tuhan dengan pertobatan yang terus-menerus, mengakui kelemahan, menerima pengampunannya, serta membiarkan Roh Kudus membentuk karakter agar semakin serupa dengan Kristus. Mengenakan jubah Kristus juga berarti menolak kepercayaan pada kehebatan diri sendiri dan menggantinya dengan iman kepada karya keselamatan yang telah diselesaikan Yesus di Golgota. Ketika seseorang hidup dalam jubah kebenaran Kristus, hidupnya akan memancarkan buah-buah rohani seperti kasih, kerendahan hati, kesetiaan, dan ketaatan yang lahir dari hubungan dengan Tuhan. Jubah itu tidak hanya berbicara tentang status dibenarkan di hadapan Allah, tetapi juga tentang kehidupan yang terus diperbarui oleh kuasa kasih karunia setiap hari. Oleh sebab itu, mengenakan jubah kebenaran Yesus berarti memilih setiap hari untuk hidup di bawah perlindungan kasih-Nya, bergantung pada anugerah-Nya, dan membiarkan karakternya menjadi identitas sejati dalam seluruh perjalanan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.